Pernah nggak sih kamu lagi santai scroll-scroll, tiba-tiba ada notifikasi diskon gede-gedean muncul. Langsung gitu, logikanya kayak menguap entah kemana. Jantung jadi deg-degan, terus jari-jari rasanya gatel banget pengen ngeklik tombol beli sekarang. Kalau kamu pernah ngerasain itu, tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini di Nalanis kita bakal bongkar habis-habisan alasan dibalik semua itu. Sebuah alasan yang ternyata jauh lebih dalam dari sekadar pengen punya barang baru. Kita akan bahas kenapa sering banget kita belanja itu bukan karena butuh, tapi karena satu emosi purba yang kuat banget, rasa takut. Nah, ini dia nih, sebuah kebenaran yang mungkin agak-agak nggak nyaman buat diakui. Kita seringkali membeli sesuatu bukan karena kita butuh barang itu, tapi karena kita takut ketinggalan. Takut kalau orang lain udah punya duluan. Takut nanti barangnya kehabisan, atau takut kelihatan kurang update di tongkrongan. Ketakutan inilah, rasa takut kehilangan momen, takut kehilangan status, yang jadi motor penggerak tersembunyi di balik banyak banget keputusan belanja kita. Jadi ini bukan lagi soal produknya, tapi soal emosi yang dipicu oleh produk itu. Coba deh, kita jujur-jujuran sejenak. Pernah nggak kamu nerima paket dari kurir, terus kamu taruh gitu aja di pojokan kamar? Paketnya tetap di situ, belum dibuka sampai berminggu-minggu kemudian. Atau mungkin pas kamu iseng cek riwayat pesanan di e-commerce, kamu mikir, oh iya ya, aku lupa pernah pesan ini. Tumpukan paket yang belum dibuka itu bukan cuma bukti kelalaian loh. Itu adalah bukti fisik dari keputusan yang didorong oleh impuls, bukan oleh kebutuhan yang nyata. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di kepala kita? Nah, ini poin yang paling krusial. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri dan ngecap diri kamu boros. Ini tuh pengalaman manusia yang sangat-sangat universal. Akar dari perilaku ini ternyata tertanam jauh di dalam evolusi kita loh. Coba bayangin, sejak zaman dulu, manusia itu bertahan hidup dengan cara berkelompok. Ditinggalkan oleh kelompok itu artinya bahaya besar, bisa-bisa nggak selamat. Makanya, otak kita secara alami ngembangin rasa takut yang kuat banget akan perasaan tertinggal. Di zaman modern ini, kelompok kita itu ya tren sosial, dan ditinggalkan itu artinya ketinggalan zaman. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam lagi, kita lihat apa kata ilmu pengetahuan tentang fenomena ini. Ternyata, nih, ada semacam tombol panik di otak kita yang kepencet setiap kali kita ngerasain ada potensi kehilangan sesuatu. Ini bukan sekedar perasaan biasa, ini adalah sebuah bias kognitif yang udah dipelajari secara mendalam. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia konsep kuncinya, loss aversion, atau dalam bahasa Indonesia, keengganan untuk rugi. Konsep ini ditemuin sama psikolog Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Gini deh gampangnya, intinya itu otak kita lebih benci sama yang namanya kehilangan daripada seneng sama yang namanya keuntungan. Rasa sakit karena kehilangan uang Rp100.000 itu rasanya jauh lebih nusuk daripada rasa senang pas nemu uang dengan jumlah yang sama persis. Kekuatan emosionalnya itu kira-kira 2 kali lipat lebih dahsyat. Biar gampang, bayangin 2 skenario ini. Skenario pertama, kamu lagi jalan, nemu uang 100.000. Seneng kan? Wah, lumayan bisa buat traktir diri sendiri kopi enak. Sekarang, bayangin skenario kedua. Kamu sadar uang 100.000 di dompet kamu hilang. Gimana rasanya? Nyesek kan? Nah, bagi kebanyakan orang, rasa sakit dan frustrasi di skenario kedua itu jauh lebih intens daripada rasa gembira sesaat di skenario pertama. Itulah loss aversion lagi beraksi. Sekarang, coba deh sambungin pemahaman tadi ke dunia belanja online. Ketika sebuah website nampilin tulisan stok terbatas, itu bukan sekedar ngasih informasi. Itu adalah pemicu yang sengaja dirancang buat neken tombol panik loss aversion di otak kamu. Otak kita nggak lagi memprosesnya secara logis. Oh, stoknya tinggal sedikit. Enggak. Sebaliknya, otak kita langsung teriak, alas, bahaya, kesempatan ini akan hilang, bertindak sekarang juga. Kita nggak lagi mikir secara rasional, kita langsung bereaksi secara emosional. Nah, karena mereka paham banget betapa kuatnya kelemahan psikologis kita ini, industri e-commerce dan periklanan itu udah jadi ahli dalam memanfaatkannya. Serius, mereka itu nggak cuma jualan produk, mereka merancang seluruh pengalaman belanja untuk mengeksploitasi rasa takut kita. Ini semua udah jadi sistem, sebuah jebakan yang didesain dengan sangat-sangat cermat. Nah, ini dia nih, senjata-senjata andalan mereka. Kamu pasti familiar banget. Ada penghitung waktu mundur yang sengaja diciptain buat bikin tekanan waktu yang palsu. Ada flash sale yang ngasih ilusi kalau ini kesempatan super langka. Ada edisi terbatas yang ngubah barang biasa jadi kayak barang kolektor yang terancam punah. Dan jurus pamungkasnya, kalimat hanya tersisa 2 di stok. Ini adalah pemicu langsung yang paling efektif. Semua ini adalah senjata di gudang persenjataan psikologis mereka. Stok terbatas! Kamu lihat tulisan ini, dan langsung ada sedikit lonjakan adrenalin. Otak langsung ngebut. Kamu mulai ngebayangin orang lain beli barang itu. Dan kamu ketinggalan sendirian.
Terus tekanannya ditambahin lagi. Muncul jam hitung mundur. Diskon berakhir dalam 5 menit. Tiba-tiba, keputusan yang seharusnya bisa kamu pikirin berhari-hari harus dibuat dalam hitungan menit. Ruang untuk berpikir logis makin sempit, makin sempit. Dan ini dia pukulan terakhirnya. Hanya 2 tersisa. Ini adalah peringatan akhir. Ini udah bukan lagi soal kamu pengen atau enggak. Ini udah jadi perlombaan ngelawan pembeli lain yang nggak kelihatan. Tanpa sadar, klik. Barang masuk keranjang, check out, selesai. Kamu berhasil. Tapi pertanyaannya, berhasil apa sebenarnya? Nah, ini jawabannya. Saat kita berhasil mengamankan barang itu, yang kita rasakan seringkali bukanlah kebahagiaan murni, tapi lega. Lega karena kita berhasil menghindari rasa sakit karena kehilangan kesempatan. Kita sebetulnya telah membeli sebuah dosis singkat rasa tenang dari kecemasan yang diciptakan oleh sistem itu sendiri. Tapi, masalahnya, rasa tenang ini cuma sementara, sebentar banget. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Ini bukan berarti kita harus berhenti belanja sama sekali, bukan itu. Ini tentang mengubah pendekatan kita, dari yang tadinya reaktif, jadi sadar. Ini tentang mengambil kembali kendali dari algoritma dan iklan, dan mengembalikannya ke diri kita sendiri. Ini adalah alat paling simple, tapi paling ampuh yang bisa kamu pakai. Setiap kali kamu ngerasain dorongan yang kuat banget buat beli sesuatu, apalagi pas ada tekanan waktu atau kelangkaan, coba deh berhenti sejenak. Serius, berhenti dulu. Tarik napas dalam-dalam, dan ajukan pertanyaan ini ke diri sendiri. Aku beli ini karena aku benar-benar butuh, atau karena aku cuma takut ketinggalan? Memisahkan dua motivasi ini adalah langkah pertama yang paling fundamental. Tapi tantangannya adalah, rasa takut itu licik banget. Dia pinter menyamar dalam bentuk rasionalisasi. Kita sering bilang ke diri sendiri, mumpung murah, kapan lagi dapat harga segini? Atau, ini kan investasi buat masa depan. Atau yang paling sering, sekali-kali nyenengin diri sendiri nggak apa-apa kan? Kalimat-kalimat ini kedengarannya logis banget, tapi seringkali itu cuma topeng buat nutupin motivasi yang sebenarnya, ketakutan. Ini adalah pergeseran pola pikir yang penting banget. Tujuannya bukan semata-mata buat hemat uang. Ya itu sih efek samping yang bagus pastinya. Tapi tujuan utamanya adalah punya kesadaran. Sadar akan alasan kenapa kamu membeli sesuatu. Ketika kamu belanja dengan sadar, setiap pembelian itu jadi pilihan yang disengaja, bukan lagi reaksi impulsif yang dikendalikan dari luar. Dan inilah inti dari apa yang selalu kami coba bagikan di Nalaris. Memahami konsep kecil seperti loss aversion ini bukan cuma buat nama pengetahuan trivia, bukan. Ini adalah alat yang bisa memperdayakan kamu untuk menjalani hidup yang lebih disengaja dan nggak terlalu reaktif sama pancingan-pancingan dari luar. Sebuah pemahaman kecil bisa membawa perubahan yang besar. Karena pada akhirnya pencarian tanpa henti untuk tidak ketinggalan itu adalah sebuah permainan yang nggak akan pernah bisa kita menangkan. Akan selalu ada tren baru, produk baru, diskon baru. Ketenangan sejati itu nggak akan pernah ditemukan dengan terus-menerus mengejar. Ketenangan itu ditemukannya dari dalam, dari kemampuan untuk berkata pada diri sendiri, aku sudah cukup, aku tidak butuh barang itu untuk merasa utuh. Algoritma akan terus mencoba menebak apa yang kamu inginkan dan mereka makin pintar setiap harinya. Tapi ingat ini, yang paling tahu apa yang terbaik untukmu bukanlah program komputer, tapi kamu sendiri. Terima kasih banyak sudah menyimak bareng Nalaris. Kalau kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, coba deh bagikan ke teman yang mungkin butuh juga. Dan kami pengen banget dengar pendapat kamu. Apa sih pembelian terakhir yang kamu sadari ternyata didasari oleh rasa takut, bukan kebutuhan? Tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bareng. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.